Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan yang sehat dan tentu saja berbahagia untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan latihan kemahiran hukum atau sering kita kenal dengan PLKH. Langsung saja untuk materi berikutnya atau materi yang kedua, yaitu mengenai teknik penyusunan kontrak. Ada pemateri yang beliau ini merupakan praktisi yang akan saya bacakan daftar riwayat hidupnya atau kurikulum vitae. Bapak beliau bernama Dr. Bambang Samsudjar Oyong SHMH, tempat tanggal lahir Pekanbaru 12 September 1971, pekerjaan atau profesi sebagai notaris PPAT Kota Banjarmasin dan dosen luar biasa. Alamat kantor, nah ini bagi kawan-kawan yang perlu membuat perjanjian, bisa ke Jalan Ahmad Yani KM 6 nomor 560 RT 01 Ruko Ahmad Yani Kota Banjarmasin. Lalu pendidikan sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djana Badra Yogyakarta, lulus tahun 1995. Program spesialis notariat Universitas Diponegoro, Semarang, Pak ya? Semarang, lulus tahun 1999. Lalu dilanjutkan dengan Magister Ilmu Hukum MH pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lulus tahun 2011. Lalu selanjutnya yang keempat itu program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, lulus pada tahun 2018. Aktivitas sehari-hari sebagai notaris, lalu ada dosen luar biasa, dosen pasca sarjana, program magister kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, mengajar mata kuliah teknik pembuatan akta, lalu ada politik hukum, lalu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam atau STIKSA Banjarmasin, mengajar mata kuliah metode pembuatan kontrak. Lalu dosen pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, mengajar mata kuliah hukum kontrak, hukum pertanahan. Lalu dosen Fakultas Hukum Uniska, mengajar mata kuliah hukum dagang. Dan yang terakhir dosen pasca sarjana Magister Manajemen atau MM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin, mengajar mata kuliah hukum kesehatan dan hukum rumah sakit. Ada organisasi yang beliau ikuti. Yang pertama, Ketua Majelis Kehormatan Pengurus Wilayah IPPAT Kalimantan Selatan tahun 2018 sampai dengan 2021, artinya sampai saat ini. Lalu Wakil Ketua Majelis Pembinaan dan Pengawasan PPAT Wilayah Kalimantan Selatan. Itu merupakan data diri atau riwayat hidup Bapak Dr. Bambang Samsudjar Oyong yang saat ini sudah ada di depan kita untuk memberikan materi tentang teknik penyusunan kontrak, karena memang beliau memiliki kompetensi untuk materi yang akan disampaikan pada saat ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan Bapak beliau, Bapak Dr. Bambang Samsudjar Oyong, tadi minta izin untuk waktu karena beliau harus menyusul ke bandara gitu Pak ya. Yeah. Ada waktu yang dikejar oleh beliau karena tadi pembukaan juga kita agak terlambat seperti itu. Jadi mohon pengertiannya sebelum acara ini dimulai seperti itu. Baik, untuk itu Bapak kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada Bapak moderator, kepada Bapak dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin, mahasiswa yang saya hormati. Di hari ini saya diberikan kesempatan di dalam pelatihan pendidikan pelatihan hukum di Fakultas Hukum Universitas Banjarmasin ini akan membawa tema catatan yang saya telah membuat adalah catatan penting tentang hukum kontrak dan pembuatan kontrak. Saudara-saudara sekalian, bagi kita kontrak itu adalah hal yang biasa. Ya, mungkin kita ini hidup dalam suatu komunitas yang tidak mungkin sendiri.
kan. Saudara ketika bangun tidur, ya, saudara ada di sini, pasti itu dilalui dengan hubungan komunikasi dengan pihak-pihak, ya, khususnya buat teman-teman saudara. Saudara membuat janji, ya kan, saudara membuat komitmen dan hal-hal yang lain, ya, itu pada dasarnya adalah bagian komunikasi yang dimulai untuk kesepakatan itu sendiri. Jadi kalau kita membicarakan kesepakatan, pasti tidak mungkin sendiri. Itu dilalui dengan berdua atau lebih. Ya, karena itu secara tradisional kesepakatan itu hanyalah didasari hubungan komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Itulah yang dikatakan sebagai dasar dari atau perjanjian atau kontrak, ya. Karena itu secara tradisional disebutkan perjanjian atau kontrak itu dapat dipahami sebagai kesepakatan antara dua atau lebih orang yang membuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbang balik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum atau yang pelaksananya berdasarkan itu sampai tingkat perjanjian diakui sebagai kewajiban. Itu dalam tataran yang secara tradisional. Ya, kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan membuat janji. Timbal balik antara saudara dengan teman saudara, saudara dengan orang tua, saudara dengan rekan kerja saudara, saudara dengan pihak-pihak yang lainnya. Ada perjanjian kesepakatan saudara yang saudara buat itu secara tertulis, ya. Ada kesepakatan yang saudara buat itu secara non tertulis, ya, hanya didasari dengan rasa percaya di antara saudara dengan teman saudara. Itu yang dikatakan sebagai bagian dari perjanjian kontrak. Tapi namun kesepakatan yang saudara buat dengan teman saudara atau rekan saudara itu belum tentu itu disebut dengan perjanjian atau kontrak. Misalnya hari ini saudara ketemu dengan teman saudara untuk makan bersama, ya, janjian setelah kita melaksanakan pendidikan dan pelajaran ini kita ketemu di warung A, kemudian bersama-sama hadir di situ, itu bukan dikategorikan sebagai perjanjian atau kontrak. Itu ya kalau kita lihat secara tradisional. Jadi kalau dikatakan perjanjian itu atau kontrak kemudian mengarah dalam sebuah hubungan komunikasi yang memiliki perbuatan hukum atau yang kita bilang juridical act, maka harus mengandung unsur atau janji yang diberikan oleh pihak satu dengan pihak lain, yang mana masing-masing pihak itu terikat akibat hukumnya dan timbul janji itu karena kehendaknya sendiri. Jadi kalau seandainya mata yang tadi saya katakan saudara ketemu di warung, kemudian saudara sama-sama makan di situ, kemudian saudara membuat kesepakatan, ya, dari komunikasi saudara dengan rekan saudara tersebut, itu bisa dikategorikan bagian daripada perjanjian atau kontrak. Awal mulai saudara janji ingin ketemu di warung A, makan bersama, kemudian saudara berkomunikasi dengan rekan saudara tersebut, ya, masing-masing pihak membuat komitmen yang memiliki nilai hukum di situ, ya, tanpa melanggar prinsip norma yang berlaku, itu bisa dikategorikan sebagai perjanjian. Ya, kadang-kadang itu bisa mengarah pada kontrak. Apa yang membedakan perjanjian dengan kontrak? Ya, kalau kita membaca bukunya karangan Prof. Yuda, ya, guru besar yang ada di UNAIR itu sendiri, dia selalu mengatakan perjanjian dan kontrak itu tidak ada yang bisa, tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi kalau seandainya kita membaca beberapa literatur yang lain, pasti itu membedakan antara perjanjian dengan kontrak. Artinya kalau kita membicarakan tentang definisi perjanjian dengan kontrak, cara pandang saudara dengan cara saudara membaca buku dan literatur misalnya. Saudara membaca bukunya Prof. Subekti atau Prof. White Patrick misalnya, kan? Kemudian saudara membaca bukunya Prof. Remy, ya, itu pasti membedakan antara perjanjian dengan kontrak. Tapi kalau saudara baca bukunya Prof. Yuda, itu menyamakan antara perjanjian dan kontrak itu sama. Jadi
Apa yang membedakan perjanjian dengan kontrak? Kalau saya selalu mengatakan dilihat dari konteks. Ya. Kadang-kadang perjanjian juga kontrak, kadang-kadang kontrak juga bagian daripada perjanjian. Itu beberapa hal yang di dalam kita melihat suatu kondisi sendiri antara perjanjian dan kontrak. Sekarang tidak ada perbedaan antara perjanjian dan kontrak. Ya. Yang dilihat adalah bagaimana kontrak atau perjanjian itu memiliki kekuatan mengikat di antara masing-masing pihak dan patuh, ya, sebagaimana apa yang jelas diperjanjikan tersebut. Maka jika kita berbicara tentang kontrak atau perjanjian, maka saudara tidak bisa melepaskan dari buku ketiga, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau kita kenal sebagai Burgerlijk Wetboek itu sendiri. Jadi kalau saudara seorang legal drafting nanti jadinya, kedepannya saudara seorang ahli hukum yang khusus menangani tentang kontrak, ya, maka saudara tidak bisa melepaskan yang buku wajib seorang fakultas hukum itu adalah BW itu sendiri. Dari buku 1, buku 2, buku ketiga, dan buku keempat. Itu adalah kitab suci fakultas hukum. Walaupun itu merupakan produk lama yang berlaku tahun 1847, tapi sampai saat ini kita masih memperlakukan itu. Walaupun di Belanda sendiri tahun 74 telah mengubah beberapa yang ada yang disebut sebagai New BW. Sampai saat ini kita belum bisa dan mampu untuk memiliki produk hukum secara nasional terhadap yang menyerupai, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun sampai saat ini, ya, Asosiasi Pengajar Hukum Perdata yang dikenal APHK itu sedang membuat draft, ya, atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi sampai saat ini juga belum bisa. Jadi membicarakan kontrak atau perjanjian, ya, maka mau tidak mau saudara harus belajar buku wajib. Karena di dalam BW itu saling sambung menyambung, buku 1 dengan buku 2, buku 2 dengan buku 3, kemudian buku 3 menyambung kepada buku 4. Jika kita berbicara tentang pembuatan kontrak misalnya, melihat subjek hukumnya orang, saudara lihat dari mana? Buku ke-1 kan? Ya kan? Kedewasaan sempurna dilihat di mana? Di buku ke-1. Ya. Tapi kalau seandainya saudara di dalam sebuah kontrak itu berhubungan tentang jaminan, saudara lihat di mana? Di buku tentang. Kemudian dihubungkan lagi dengan proses pembuktian yang ada, saudara lihat di buku keempat. Karena itu buku 1, buku kedua, dan buku 3 dan buku keempat yang kita katakan sebagai kitab suci fakultas hukum sendiri, ya, itu menjadi pegangan. Jadi kalau kita berbicara tentang kontrak, harus saudara buka itu semua. Ambil contoh misalnya, seorang anak yang belum berusia 18 tahun akan membuat kontrak, ya. Pasal 550 itu sendiri yang dikatakan kedewasaan di usia 21 tahun, apakah mungkin saat ini masih diberlakukan? Tidak lagi. Itu sudah berubah rezimnya. Kedewasaan sempurna itu sudah diingatkan dari usia 18 tahun. Jadi saudara jangan lihat kedewasaan sempurna itu di usia 21 tahun. Sebagaimana pasal 550 BW itu. Di mana dilihatnya? Dilihat ada beberapa ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah undang-undang jabatan notaris. Di situ menyebutkan syarat untuk menghadap selaku penghadap dalam sebuah pembuatan perjanjian harus berusia 18 tahun. Dan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan menjadi jurisprudensi beberapa putusan dari Mahkamah Agung itu telah menetapkan usia kedewasaan itu 18 tahun. Jadi mindset pemikiran kita sebelumnya yang mengatakan usia kedewasaan itu 21 tidak ada lagi. Malah kalau saudara lihat di dalam undang-undang cipta kerja
yang berhubungan tentang perseroan terbatas perseorangan, itu malah menyebutkan di usia 17 tahun dia sudah bisa membuat PT perseorangan. Kontradiksi kan jadinya kan? Di satu sisi di Undang-Undang Perseorangan, di satu sisi di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan usia 18 tahun, sedangkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu menyebutkan di usia 17 tahun. Ya. Itu beberapa hal yang mungkin yang jadi pegangan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang sebuah kontrak itu sendiri, maka tidak lepas yang disebutkan dengan perpaduan antara buku 1, buku kedua, buku ketiga, dan buku keempat. Tentang objek yang diperjanjikan itu adalah jaminan. Saudara harus buka di buku kedua. Di situ membicarakan tentang jaminan. Ya. 1131, 1132, 1133 itulah menjadi patokan. Ditambah dengan beberapa ketentuan tertentu yang ada. Oleh karena itu di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya di buku ketiga yang terdiri dari 18 bab itu sendiri, bab 1 sampai bab 4 itu mengatur tentang ketentuan umum tentang perikatan. Yang menyebutkan perikatan yang bersumber dari undang-undang, perikatan yang bersumber dari yang diperjanjikan, ya kan? Dan ketentuan-ketentuan mengakhiri tentang semuanya perjanjian itu sendiri. Itu beberapa hal. Jadi paparan saya tadi membicarakan tentang kontrak atau perjanjian itu, ya, dilihat dari kekuatan mengikatnya. Ya. Awal mulanya biasa saja pembicaranya, tapi mengarah kepada, ya, komunikasi yang lebih intens dan itu ada unsur kekuatan mengikat, maka lahirlah yang disebut tentang perjanjian. Ya. Karena itu di dalam pasal 1338 ayat 1 itu menyebutkan, ya, suatu kontrak mempunyai daya kekuatan mengikat sebagai undang-undang, bahkan berlaku sebagai lex specialis terhadap ketentuan umum yang berlaku yang mengikat para pihak menandatangani kontrak. Itu yang dasar. Saudara-saudara sekalian, kemudian ketentuan pasal 1338, kita masih bicara tentang hal ini dulu, ya, menunjukkan bahwa hukum kontrak menganut sistem terbuka. Beda kalau hukum jaminan itu menganut sistem tertutup, sedangkan di hukum kontrak itu menganut rezim terbuka. Karena apa? Di situ memiliki azas kebebasan berkontrak. Ya, membedakan ya antara hukum jaminan dengan hukum perikatan dilihat dari, ya, sistemnya. Kalau kita membicarakan tentang hukum perikatan, maka sistemnya terbuka. Tapi kalau saudara membicarakan tentang hukum jaminan, sistemnya tertutup. Bedanya di mana, Pak? Kan begitu. Bedanya di mana, Pak? Konteksnya. Pasal 1338 itu melahirkan prinsip kebebasan berkontrak, freedom of contract. Ya. Boleh saudara membuat perjanjian apapun sepanjang dia tidak melanggar prinsip norma di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Boleh nggak Pak saudara kita membuat perjanjian yang berhubungan tentang yang dilarang, walaupun kita telah membuat kesepakatan sendiri? Tidak boleh. Saudara membuat perjanjian dengan hasil judi boleh nggak saudara? Saudara judi saat ini, si A menang, saudara rugi, kemudian teman saudara, ini saya utangi kepada saudara uang 1 miliar dari hasil judi ya. Kemudian saudara tagih sama teman saudara yang berutang 1 miliar tersebut, dia tidak bayar. Saudara lapor nggak saudara pidana bahwa dikatakan dia uang transaksi? Tidak bisa saudara. Kenapa? Konteks dasarnya dalam perjanjian saudara buat itu melanggar prinsip norma atau melanggar prinsip undang-undang. Saudara boleh saja membuat perjanjian Anda. Karena itu di dalam perjanjian, dalam sebuah perikatan, kita mengenal adanya
sumber dari perjanjian itu yang bersumber dari undang-undang atau yang bersumber dari yang diperjanjikan. Kemudian lahirlah perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Ya. Nah, pasal bab ke-5 sampai bab ke-18 itu membicarakan perjanjian bernama. Disitulah saudara buka di dalam kitab undang-undang hukum perdata khusus daripada bab ketiga itu, di dalam buku ketiga itu, dari bab ke-5 sampai bab ke-18 di situ ada jual beli, ya, ada tukar menukar, ada hibah, kemudian ada persekutuan perdata di situ, ada perdamaian, bla 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 sampai ke bab ke-18. Itu yang dikatakan perjanjian yang bersumber dari undang-undang, karena undang-undang telah mengatur. Bagaimana Pak perjanjian yang tidak bersumber dari undang-undang? Itulah yang menjadi kesepakatan antara saudara dengan rekan saudara. Lahirlah yang kita nama perjanjian macam-macam itu sendiri. Ada perjanjian franchise, ada perjanjian modal ventura, ada perjanjian BOT, ada perjanjian leasing, ya kan? Itulah yang dikatakan akibat dari kesepakatan di antara perpaduan hukum, ya, antara sistem common law dengan perpaduan hukum dengan civil law sendiri. Oke, ini maksudnya saya tadi ada permukaan. Itu yang saya katakan kepada rekan-rekan semuanya, pada saudara di sini. Ya. Kondisi ketentuan pasal 1338 baik ayat 1 dan ayat 2 ya mengandung prinsip utama di dalam hukum kontrak. Pertama adalah setiap perjanjian untuk dapat dikatakan sah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Yang kita sebut dengan syarat sahnya perjanjian, pasal 1320. Dimulai dari kesepakatan, kemudian cakap, objek, dan kausalnya yang halal. Ya. Karena itu kalau saudara seandainya tidak terpenuhi syarat subjektifnya antara kesepakatan dan cakap, itu syarat subjektif, maka selalu kita sebutkan perjanjian itu dapat dibatalkan. Biasa kan sudah dengar kan di dalam materi-materi hukum perjanjian hukum perikatan dari dosen-dosen yang ada di Indonesia pasti menyebutkan demikian. Jika tidak terpenuhi syarat objektif, ya urutan ketiga dan keempat kausal, ya sama objeknya, maka perjanjian itu dapat batal dihukum. Itu selalu kita selalu kita dapatkan dari materi-materi perkuliahan hukum perdata. Artinya terpenuhi pasal 1338 harus memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Ya, sebagaimana pasal 1320. Ya. Oke, bagi saya sudah apa? Bila syarat sahnya kontrak telah terpenuhi, ya, berakibat kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang sehingga mengingkari atau melanggarnya yang dipandang juga terungkap pelanggaran terhadap undang-undang bahkan berlaku sebagai lex specialis terhadap ketentuan dari perikatan itu sendiri. Sekarang kalau seandainya sebuah kontrak itu telah disepakati, ya, maka apabila itu telah disepakati kemudian di antara masing-masing pihak ingin ingkar, ya, atau membatalkan kontrak, ingkar atau membatalkan, ya, maka dia harus bisa membuktikan dari ingkarnya itu sendiri. Sebab musibah dia ingkar. Begitu juga kalau seandainya dia ingin membatalkan, tidak bisa dia membatalkan sendiri, harus bersama-sama dengan pihak yang lain. Oke. Rekan-rekan sekalian, ya, oleh karena itu saya agak sedikit loncat-loncat ya supaya waktunya pas ya. Minta maaf waktu kita
Karena itu, pada perjanjian dan kontrak, pada perjanjian atau kontrak, pasal 1338, kemudian marilah pasal 1313 sendiri, ya, maka ada 4 unsur yang harus terpenuhi dalam sebuah perikatan atau perjanjian. Pertama adalah adanya hubungan hukum yang melahirkan akibat hukum. Jadi perjanjian itu harus adanya hubungan hukum yang melahirkan akibat hukum. Yang kedua adalah di dalam sebuah perjanjian atau kontrak itu bersifat adanya objeknya. Biasanya berhubungan dengan harta kekayaan, ya, sebagai hubungan orientasi para pihak. Kemudian adanya para pihak sebagai subjek kontrak. Adanya prestasi yang melahirkan kewajiban di antara masing-masing pihak. Setelah kita mengetahui tentang sebuah perjanjian, saudara-saudara sekalian, ya, saya akan mengucap tentang teknis dari sebuah perjanjian. Ada beberapa hal, ya. Setiap perjanjian yang kita anut, ya, ada yang dikatakan perjanjian, tadi saya katakan ada perjanjian bernama, tidak perjanjian bernama, ya. Kemudian ada perjanjian tertulis, ada perjanjian yang tidak tertulis, itu sendiri. Yang membedakan apa? Ya. Yang membedakan apa? Oleh karena itu, di dalam sebuah perjanjian tertulis yang saudara buat, jadi kalau seandainya perjanjian yang saudara buat di antara masing-masing pihak, jika saudara ingin membuat sebuah perjanjian itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka perjanjian yang saudara buat tersebut harus saudara serahkan di hadapan pejabat umum yang kita kenal sebagai notaris sendiri. Dialah yang diberi wewenang oleh pemerintah berdasarkan undang-undang jabatan notaris yang akan melahirkan sebagai akta otentik. Misalnya si A dan si B berencana ingin membuat suatu perjanjian, kemudian saudara datang di hadapan notaris, kemudian notaris saudara meminta kepada notaris untuk dibuatkan sebuah perjanjian, maka itulah dikatakan perjanjian tertulis secara otentik. Tapi kalau seandainya perjanjian itu saudara buat tanpa saudara melibatkan seorang notaris, maka itu dikatakan perjanjian tertulis yang dibuat di bawah tanah. Bedanya di mana, Pak? Kan begitu. Bedanya di mana? Jika sebuah perjanjian itu dibuat oleh seorang notaris, maka dia memiliki kekuatan pembuktian 3 hal. Kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian material, dan kekuatan pembuktian formal. Apa Pak yang dikatakan kekuatan pembuktian lahiriah itu sendiri? Jika akta yang dibuat sebagai akta otentik atas keinginan oleh para pihak melalui perjanjian tersebut yang dibuat oleh seorang notaris, maka isi akta itu sendiri telah membicarakannya sendiri. Maka isi akta itu sendiri, ya, telah memuat segala ketentuan yang mengatur. Artinya kalau seandainya di antara masing-masing pihak mempermasalahkan pada isi perjanjian, dibaca pada isi akta. Artinya masing-masing pihak tidak boleh ingkar. Karena apa? Apa yang tercantum di dalam sebuah perjanjian secara notaris, pada dasarnya itu telah disebutkan, telah dibacakan, telah dijelaskan oleh seorang notaris. Artinya akta itu telah berbicara. Kalau itu dibawa ke ranah pengadilan nanti sebagai alat bukti, maka apa yang terbaca di dalam sebuah perjanjian itu sendiri, itulah yang menyebutkan sebagai fakta yang sebenarnya. Itu yang dikatakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah. Sedangkan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formal, ya, dilihat dari subjeknya para pihak itu sendiri. Apakah subjeknya orang, di situ terlihat berdasarkan kartu tanda penduduknya, apakah itu subjeknya badan, itu terlihat dari akta pendiriannya,
ya, kemudian ditandatangani oleh para pihak dengan hari dan jamnya dilihat oleh notaris, ya, hadirnya para pihak dengan menyerahkan bukti-bukti telah diperlihatkan di hadapan notaris, itulah yang dikatakan notaris menjamin bahwa para pihak, baik itu dia selaku subjek orang maupun dia subjek badan, terlihat di dalam akta itu sendiri. Sedangkan kekuatan pembuktian material adalah isinya pada dasarnya setiap akta yang dibuat oleh notaris, ya, atas permintaan oleh para pihak pasti tidak melanggar daripada ketentuan prinsip norma yang normatif. Oleh karena itu, akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1856, ya, itu didasari dengan akta yang dibuat menurut prinsip undang-undang dan dibuat oleh hadapan notaris. Itu yang dikatakan sebagai akta otentik. Tapi kalau seandainya sebuah perjanjian di bawah tangan, ya, yang saudara buat itu tanpa saudara otentikkan di hadapan notaris, ya, sangat dimungkinkan masing-masing pihak di dalam sebuah perjanjian itu akan mengingkari baik isi perjanjian, pihaknya sendiri, maupun tanda tangannya. Tidak ada jaminan di situ. Si A dan si B membuat kesepakatan perjanjian jual beli, dibuat di bawah tangan, ya, disepakati 500 juta pembayaran tahap pertama, kemudian 2 bulan kemudian dibayar tahap kedua 500 juta kemudian si A mengatakan tidak pernah membuat perjanjian itu sendiri karena dia tidak merasa menandatangani perjanjian yang ada. Bingung kan saudara jadinya? Mau dibawa kemana ini kalau masing-masing pihak mengatakan, ada satu pihak mengatakan saya tidak pernah menandatangani perjanjian ini. Saya tidak pernah tahu isi perjanjian ini. Kok bisa ada tanda tangan saya? Maka mau tidak mau perjanjian tersebut akan masuk ke ranah proses hukum atau pengadilan. Pak, bagaimana kalau seandainya kekuatan pembuktian di bawah tangan itu diakui oleh masing-masing pihak? Sama juga dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Sepanjang itu diakui oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu di dalam sebuah adagium kita mengatakan tidak ada jaminan sebuah kontrak apapun isinya, sebaik apapun isinya, jika motivasi pihak di dalam sebuah kontrak atau perjanjian itu memiliki motivasi yang tidak benar, maka itu akan melahirkan masalah. Sedangkan isinya pun tidak baik sama sekali, tapi masing-masing pihak patuh, ya, sepakat sebagaimana yang ada, walaupun itu berat sebelah, maka itu menjadi sebagai alat bukti. Tidak ada jaminan. Notaris membuat akta atas permintaan para pihak sebagai akta otentik itu adalah sebagai media, memfasilitasi kepada saudara. Ya, tapi juga tidak ada jaminan. Karena sistem pengadilan kita ini sistem terbuka. Ya, walaupun itu dibuat di hadapan notaris, jika masing-masing pihak ingin mempermasalahkan, ya tetap masalah juga. Ya. Oleh karena itu, ya, apa Pak yang menjadi tahapan-tahapan kalau kita ingin membuat sebuah perjanjian itu sendiri? Ya. Ada 3 hal. Ya. Pertama, kita sebut pra-contractual phase. Ya, pra-kontrak. Ya, tahapan pra-kontrak. Kemudian contractual phase pada saat kontraknya. Kemudian post-contractual phase setelah kontrak ditandatangani. Membicarakan pra-contractual phase itu dilihat dari dasar keinginan oleh masing-masing pihak di dalam membuat sebuah perjanjian. Benar. Dasar, ya. Dokumen keinginan para pihak. Yang kedua adalah
melihat kapasitasnya para pihak itu sendiri. Apakah dia kapasitasnya untuk badan, apakah kapasitasnya untuk orang. Jika kapasitasnya untuk badan, dilihat lagi. Apakah dia mewakili badan hukum, apakah dia mewakili badan usaha. Maka saudara harus lihat di dalam akta pendirian. Karena itu saudara di dalam pembuatan kontrak, ya, kalau saudara sendiri nggak jadi masalah nih. Antara A dan si B, ya, perorangan tidak jadi masalah. Karena subjek hukum kita. Bagaimana dengan badan, Pak? Misalnya saudara seorang diminta untuk membuat kontrak legal dalam sebuah kontrak. Ya, saudara terima berkas, kemudian saudara buat, padahal pihaknya bukan kapasitas untuk membuat kontrak. Mengapa saya katakan demikian? Faktanya di dalam akta pendirian, dia bukanlah pihak yang sebenarnya. Oleh karena itu, tidak mudah untuk membuat kontrak sebenarnya kalau kita ingin berbicara secara fakta yang benar. Ya, pelatihan ini penting. Ya. Belajar membuat kontrak itu dimulai dari tahapan pra-kontraktual case. Mengkaji dokumen, mengkaji faktanya, mengkaji subjeknya, kemudian menelaah, baru disampaikan. Setelah belum dikaji semuanya, ditawarkan oleh masing-masing pihak, kemudian menjadi kontrak itu sendiri dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kiranya, ya, seseorang menyatakan dirinya selaku subjek hukum orang, tidak jadi masalah. Kiranya seseorang menyatakan dirinya selaku pihak di dalam badan hukum, bukanlah pihak yang sebenarnya. Karena apa? Dia tidak berada di dalam akta pendirian. Misalnya si A, ya, membawa berkas kepada saudara. Tolong Pak dibuatkan perjanjian kontrak perjanjian atas nama PT A, PT B, ya. Kemudian karena kita tidak memahami konteksnya, ya, karena itu nanti hubungan dengan hukum dagang, ya, hukum dagang, ya. Misalnya begini. Pemahaman saudara tentang badan itu harus saudara kuasai. Tentang strukturnya. Kalau dia PT, lihat strukturnya. Di dalam RUPS, di dalam kedudukan direksi, di dalam kedudukan sebagai komisaris, saudara kaji itu. Kalau dia personal terbatas. Kalau dia yayasan, lihat kedudukannya, apakah dia selaku pembina, apakah dia selaku pengurus, apakah selaku pengawas, lihat kedudukannya. Kalau dia CP, apakah dia selaku sekutu komunitas aktif, apakah dia selaku sekutu komunitas pasif, saudara lihat itu semuanya. Bagaimana kalau dia koperasi, Pak? Lihat rapat anggotanya, lihat pengurusnya, lihat pengawasnya, pelajari itu semuanya. Seseorang datang di hadapan saudara, dia bukan direksi, dia bukan komisaris, dan dia bukan pemilik usaha, mengatakan dirinya selaku wakil PT. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Saudara tak akan bisa terima itu. Walaupun tawarannya besar pada saudara di dalam pembuatan kontrak itu sendiri. Kenapa? Salah saudara menempatkan subjek hukum, subjek pihak, maka kontrak itu dinyatakan batal demi hukum. Atau seminimal-minimalnya dapat dibatalkan. Itu ya, beberapa hal. Setelah ditandatangani kontrak dalam masa kontraktual phase, kemudian dilihat lagi masa setelah kontrak itu ditandatangani. Kesepakatan oleh masing-masing pihak. Di situ akan menimbulkan sengketa yang kemungkinan timbul. Tahapan setelah kontrak itu ditandatangani. Karena selalu terjadi biasa begitu. Menandatangani kontrak mudah, setelah ditandatangani menjalankan kesepakatan dalam sebuah kontrak itu yang susah. Itu yang selalu timbul. Ya.
Inilah yang dikatakan konduisi yang kita sebut ingkarnya para pihak melihat daripada isi kontrak. Walaupun saudara sudah membuat secara benar ya, kondisi ketentuan yang ada, tapi memang motivasi daripada pihak itu membatalkan sebuah perjanjian atau mengingkari daripada sebuah perjanjian yang ada. Oleh karena itu, ya ada beberapa hal tahapan kontrak. Ya, kalau kita mulai dari yang saya sebutkan tadi adalah pre-contractual phase, kemudian contractual phase, sama post-contractual phase. Maka tahapan-tahapannya secara sederhana banyak ya. Mungkin saudara lihat beberapa. Saya salah satu mengambil pendapat dari Kemauan Kejuwana adalah penawaran penerimaan itu tahap pertama, kemudian kesepakatan para pihak, kemudian pembuatan kontrak, penelaahan kontrak, negosiasi rancangan kontrak. Biasanya negosiasi rancangan kontrak ini berhubungan tentang perusahaan biasanya. Tapi kalau antara individu-individu secara lisan masih dimungkinkan. Tapi kalau negosiasi rancangan kontrak, masing-masing pihak membuat draft kontrak, ya ditawarkan kepada A dan si B. Antara PTA, seseorang mewakili PTA, membuat draftnya, kemudian diserahkan kepada PTB, kemudian PTB menyerahkan kepada PTA lagi, dikaji masing-masing, ya. Itu namanya proses negosiasi rancangan kontrak. Setelah negosiasi itu terpenuhi, ditandatangani oleh masing-masing pihak berdasarkan kedudukannya, kemudian pelaksanaan kontraknya, ya, kemudian sengketa kontraknya dilihat, pilihan hukumnya apa, ya. Apakah itu dimulai dari proses ADR, ya, Alternative Dispute Resolution, atau langsung dibawa ke ranah pengadilan? Itu pilihan, ya, sengketa hukumnya. Terus forumnya apa nanti diambil oleh masing-masing pihak di dalam sebuah perjanjian yang ada. Tapi yang harus saya ingatkan kepada saudara adalah di dalam sebuah kontrak, ya, di dalam pelatihan kontrak ini saya selalu membagi kepada saudara adalah polanya, karena ini penting. Kelemahan mahasiswa di dalam pembuatan kontrak adalah di dalam keahlian di dalam pola komparisi kontrak. Ini. Ya. Pola ini kelemahan mahasiswa baik itu program NKN. Ya, kelemahannya pada pola, ya, penulisan pola, ya, terhadap itu. Kalau kita sendiri perorangan nggak jadi masalah. Kalau dia pakai kuasa, saudara tidak bisa mencantumkan pola kuasanya. Ada kuasa di bawah tangan, ada kuasa secara autentik, ada kuasa substitusi, ya, itu pola. Ini tidak hanya bagi saudara, juga bagi mahasiswa NKN. Ya. Karena itu saya membagi 4 pola. Pola pertama itu kita sendiri, ya, personal ini. Pola kedua kita selaku kuasa, ya, bisa saja saya tidak bisa hadir, kemudian saya kuasakan kepada Mas Mita. Artinya Mas Mita mewakili saya berdasarkan surat kuasa. Itu harus ada polanya. Kuasa yang di bawah tangan, ya, atau kuasa di bawah tangan yang dilegalisir atau dilegalisasi, atau kuasa di bawah tangan yang di war making. Itu harus ada polanya. Itu pola kedua. Kemudian pola ketiga yang berhubungan kalau saya selaku direksi perseroan, saya selaku direktur CP, saya selaku pengurus yayasan, saya selaku pengurus koperasi, itu masuk ke pola ketiga. Ya. Coba dicek ada pola yang di halaman 78, Pak. 76, Pak. Ya, coba dicek ya di halaman 76. Ya, di dalam filenya ini kita loncat aja karena biasanya ya mahasiswa jatuhnya di sini. Ini dibutuhkan keahlian. Ya.
Ya, karena kalau ingin saudara ingin fokus di dalam mengkaji kontrak, ya tidak cukup saudara di S1, maka saudara harus meningkat kedudukan saudara dalam program magister penotariatan. Jika saudara ingin fokus untuk itu, atau minimal saudara ingin menjadi seorang notaris, ya maka saudara harus masuk ke program yang lebih tinggi lagi yang kita sebut magister penotariatan. Diulang Anda. Satu-satunya di Kalimantan yang ada di UNAM. Karena itu akan mengarahkan saudara untuk menjadi seorang notaris, akan mengarahkan saudara menjadi seorang PPAT nantinya. Karena itu ini utama. Jatuhnya kebanyakan di sini. Tidak bisa menyusun pola yang baik dan benar. Campur aduk, ibaratnya minum kopi itu campur aduk. Ya. Oke. Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan kepada saudara. Nanti ada ruang diskusi untuk beberapa menit. Saya minta maaf sekali karena saya harus berkejaran dengan waktu, karena hari ini, setelah ini saya harus berangkat ke bandara untuk mengambil penerbangan habis dulu nanti jam 1.30. Mungkin ada ruang sedikit Pak Miftah untuk kita diskusi, baik yang offline maupun yang online. Silakan Pak. Dan minta maaf kalau saya materi ini agak sedikit terbatas. Materi ini semua sudah saya file pada Pak Miftah. Mungkin saudara bisa minta secara email. Terima kasih Pak Moderator. Baik. Baik, terima kasih Bapak Dr. Bambang Samsudjono sudah menyampaikan materi yang cukup menarik. Cuma memang ada keterbatasan waktu. Langsung saja kita buka ruang diskusinya. Untuk yang ada di dalam ruangan, ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanya? Silakan. Tentang kontrak, tentang perjanjian, masalah kontrak. 1, 2. Ada nggak? Ya, rekan-rekan 1, 2. Baik, Bapak kalau tidak. Pertanyaan? Depan? Ya, tangan Mas. Sebutkan namanya. Ya, nama saya Aminullah, semester 6. Ya. Ingin bertanya, bagaimana jika terjadi utang piutang di tahun 2015 antara si A dan B dengan ada perjanjian saja. Kemudian karena si penghutang tadi sulit untuk ditagih dan lambat dia bayar, hingga si A sebagai penghutang punya inisiatif untuk membuat perjanjian tertulis di tahun 2021. Apakah masih bisa itu tertulisnya? Ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini faktanya selalu ada. Ya, khususnya kita di Banjarmasin di Kalsel ini berutang dengan cara kepercayaan, memberikan pinjaman uang dengan rasa saling percaya, tanpa didukung dengan surat atau dokumen atau perjanjian ya yang ada. Ini titik lemahnya. Karena awal mulanya percaya, antara sebagaimana pertanyaan rekan saudara tadi, percaya dia memberikan utang kepada rekan bisnisnya. Kalau utang kecil nggak jadi masalah, Pak. Utang besar, Pak, itu jadi masalah. Saya punya klien, Pak, ya luar biasa saling percayanya dengan rekan bisnisnya, Pak. Berkisar 50 juta dengan tanpa menyerahkan begitu saja, Pak. Mentransfer telepon, bisa nggak pinjamin uang 500 juta? Karena saya harus ada yang saya ditransfer, Pak. Kemudian bukti transfer dipegang sama dia, kemudian dia tagih, ya kan? Apa yang terjadi? Yang menerima uang mengatakan tidak merasa dia minjam
Walaupun yang mentransfer uang mengatakan dia meminjam sama saya, Pak, ini buktinya, Pak. Karena yang menerima mengatakan saya nggak pernah meminjam. Karena dia aja mentransfer kepada saya. Karena saya dalam arti, ya kan, bisnis. Beda, Pak, utang dengan bisnis, Pak. Ya, kalau utang cuma satu case saja, satu perbuatan hukum. Ya, tolong saya berutang. Ya kan, ada kalimat utang piutang di situ. Ada kalimat pinjam di situ. Tapi rekan bisnis mengatakan ini bisnis, Pak. Dia mentransfer uang untuk bisnis kerjasama, Pak. Bukan utang piutang. Ya kan? Kenapa? Karena tanpa didasari secara dokumen. Ketika ditagih, awal mula dia mengatakan berutang, kemudian pengacara mengatakan itu akan timbul uang prestasi, sedangkan rekan bisnis mengatakan, bukan Pak, ini kerjasama Pak. Dia memang mentransfer 500 juta kepada saya, tapi bukan utang, ini kerjasama. Kerjasama itu Pak, kosnya bisa rugi dan bisa bisa untung. Saat ini tidak untung. Bagaimana mungkin saya akan menyerahkan uang 500 juta kepada dia? Susah kan kita? Kenapa tidak bisa dibuktikan oleh masing-masing pihak? Kalau memang demikian, kalau seandainya itu dibawa ke ranah pengadilan, ya, kalau pengadilan kita itu kan sifatnya terbuka. Setiap gugatan yang masuk tetap diterima. Apakah seseorang itu punya dasar mengatakan piutang? Masih harus dibuktikan di pengadilan. Tapi kalau seandainya awal mulanya ada perjanjian disebut utang piutang di situ, benar si B berutang pada si A, maka si A berhak untuk menagih pada si B. Biasanya utang itu bila diikuti dengan jaminan. Kalau seandainya utang si B tidak, kalau seandainya si B tidak bisa membayar pada si A, maka jaminannya ada, kan begitu. Tapi karena dia menyerahkan uang 500 juta melalui transfer, ya dikatakannya utang, tapi yang menerima mengatakan bisnis, jadi kontra permasalahan itu. Itu yang saya katakan, ya khususnya kita di Banjar. Maaf ya kawan-kawan sekalian, rekan-rekan semua mahasiswa, kita selalu yang dirugikan. Orang Banjar itu saling percaya antara satu dengan yang lain. Itu hebatnya kita ini. Ya, kita ini budaya Banjar ini sangat luar biasa. Saling percaya antara satu yang lain. Contoh bisa begini. Ini banyak kejadian yang saya terima. Membeli sebidang tanah dan bangunan hanya menyerahkan berdasarkan sertifikat. Saya dengan Pak Mitra, Pak Bambang, tolong beli rumah saya, Pak. Saya nggak, Pak, Bapak ambillah rumah saya berapa? 300 juta, Pak. Ya sudah, mana? Saya bayar 300 juta, sertifikatnya saya pegang kan. Kemudian saya simpan sertifikatnya bertahun-tahun. Saya nggak tahu lagi Pak Mitra apakah masih hidup atau tidak. Saya cari sudah nggak ada lagi Pak Mitranya. Ya kan? Suatu saat saya ingin balik nama. Ya. Kiranya Pak Mitra menyampaikan kepada ahli waris yang mengatakan bahwa sertifikat di rumah itu ada di tangan saya. Ahli warisnya ketemulah ke saya mengatakan, Pak, itu tanah sertifikat yang Bapak saya serahkan dulu, tolong dikembalikan. Kan dulu kan saya menyerahkan uang sama 300 juta. Hanya ketansi, mungkin jangan percaya menyerahkan 3 juta aja. Kemudian sertifikat Pak Mitra saya pegang, saya simpan lah bertahun-tahun. Nggak tahu lagi Pak Mitranya apa masih hidup atau anggap meninggal dunia. Sama ya Pak. Kemudian ahli warisnya datang ke saya. Nah, menyatakan karena komunikasi sebelum meninggal katakan tolong itu ada sertifikat kita dipegang oleh Pak Bambang Oyo. Nanti kalau ambil aja sama dia. Datang ahli warisnya ke saya. Dia mengatakan, Pak, sertifikat rumah saya yang orang tua saya serahkan kepada Bapak kemarin, tolong diserahkan lagi kepada kami. Kemudian saya katakan, loh ini kan sudah saya beli sama orang tua kamu. Orang Korea. Bagaimana Pak? Nggak ada bukti. Pas kwitansinya juga hilang sama sekali. Ya kan? Nggak ada bukti. Bisa nggak ahli waris mengatakan saya melakukan penguasaan secara dokumen yang tidak benar kepada dimiliki oleh pemerintah? Bisa kan ahli waris mengatakan demikian? Tapi dia tidak melihat fakta yang sebenarnya. Kenapa? Tanpa didasari dokumen aturan yang ada.
Itulah titik lemah kita. Oleh karena itu, mempelajari kontrak, perjanjian itu harus detail kita semua. Tidak harus setengah-setengah. Tidak boleh kita bermain-main dengan hal yang demikian. Akibatnya fatal. Sebagaimana yang tadi. Banyak terjadi. Ya. Kemudian dia menyerahkan kepada bank untuk dijaminkan, kira sertifikatnya belum balik nama. Dia mengatakan, saya udah beli Pak ini di rumah. Tolong saya dipinjamkan uang 1 miliar, walaupun harga rumahnya 10 miliar. Ketika dipinjam sama bank, katakan nggak bisa Pak. Walaupun Bapak mau pinjam 1 miliar, walaupun harga rumah Bapak 10 miliar, tapi ini belum balik nama ke Bapak. Bisa saja bank mengatakan, Bapak ambil ini sertifikat siapa Pak? Kok bisa ada jangan Bapak? Sertifikat saya. Bisa kan dia bisa curiga kan? Bisa-bisa Bapak melakukan penyerobotan. Bisa kan? Kan tanpa ada dokumen, tanpa ada akta jual belinya, secara formal diperlihatkan. Itu beberapa hal ya. Case yang selalu terjadi. Banyak sekali case yang demikian. Oleh karena kalau kita bicara tentang perjanjian, pastikan dalam mindset kita itu setiap perjanjian yang kita buat harus dilakukan secara tertulis. Apapun bentuknya. Maukah melalui notaris, dalam bentuk akta autentik, apakah dibuat secara di bawah. Itu ya yang harus dipikirkan oleh saya. Terima kasih. Yang pertama. Ya. Satu lagi bisa. Lagi. Baik, selanjutnya mungkin dari via Zoom Pak ya. Ada satu pertanyaan dari Siti Lutfiah dengan NPM 1881042. Ini mahasiswa reguler Banjarbaru Pak. Bagaimana jika ada perjanjian secara tertulis yang telah disetujui antara kedua belah pihak, tetapi seiring berjalannya pada pelaksanaannya kedua belah pihak tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjian yang disetujui di awal. Yang jadi pertanyaan adalah apakah perjanjian yang telah disetujui masih berlaku atau harus membuat perjanjian yang baru? Seperti itu Pak. Ya, sudah selesai kali ya. Awal mulanya perjanjian itu ditandatangani pasti didasarkan kesepakatan. Kemudian berkembangnya waktu ya yang disepakati itu bisa berubah baik materi kondisinya kan. Kemudian masing-masing dia mengatakan berapa yang nggak sesuai lagi berdasarkan faktanya. Maka salah satu pihak menawarkan kepada pihak yang lain untuk melakukan revisi. Itu kita sebut dengan adendum. Ya, adendum. Adendum itu bisa diadendum secara total atau adendum secara per pasal. Maksudnya adendum secara total adalah menggagalkan perjanjian pertama, membatalkan perjanjian pertama, kemudian membuat perjanjian yang kedua. Misalnya perjanjian pertama telah ditandatangani, berkembangnya waktu, kemudian masing-masing pihak sepakat untuk mengadendum secara total, dan pada mengadendum secara total kemudian dibatalkan perjanjian pertama, kemudian dibuat perjanjian yang kedua. Tapi secara historis masih mengikuti perjanjian yang pertama. Harus mencantumkan objek perjanjian yang pertama. Mengapa harus mencantumkan objek perjanjian yang pertama? Ya, untuk melihat ya, fakta hukumnya. Ya. Jadi kalau seandainya yang dibuat langsung perjanjian yang kedua, tanpa ada perjanjian pertama, nanti akan menimbulkan perjanjian. Bisa-bisa pihak pertama mengacu pada perjanjian pertama, bisa-bisa pihak kedua mengacu pada perjanjian kedua. Karena tidak ada batasan di situ. Jadi ada dua kemungkinan, mengadendum seluruhnya dengan membatalkan atau mengadendumkan sebagian perjanjian yang ada per pasal, ya itu pilihannya begitu. Tapi memang kalau lihat kondisinya berkembang itu tidak sesuai lagi fakta yang sebenarnya, maka harus dicabut perjanjian pertama, buatlah perjanjian. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan oleh Bapak Dr. Bambang Samsuzar Oyong. Sangat sangat berkualitas materi yang diberikan, karena memang beliau juga berangkat dari pengalaman selama menjadi praktisi hukum, khususnya bagian notaris dan PPAT.
Lalu untuk materi yang ketiga itu akan dilaksanakan setelah istirahat. Yang cowok-cowok ini silahkan sholat Jumat dulu. Atau makan-makan dulu juga diperbolehkan. Pak Alfred ada nanti akan disediakan oleh panitia. Sesi ini kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Bambang Samsudjar. Terima kasih kepada mahasiswa, terima kasih kepada moderator, terus komunikasi. Maaf kalau jika ada kekurangan dalam penyampaian, ya kan? Silakan kalau saudara konsultasi. Kantor saya terbuka setiap saat. Saya selalu mengatakan pada masing-masing audista dan masing-masing yang lain, kantor saya terbuka setiap saat. Saudara bisa SMS saya, WA saya, insya Allah saya jawab. Kalau mau catat, silakan aja WA saya 0812 5138 1000. Silakan kalau ingin mau konsultasi mulai WA pasti dan akan jawab itu semua. Ya, cukup ulang lagi ya. 0812 5138 1000. Udah? 0812 5138 1000. Kantor saya di Palembang, silakan terbuka bagi saudara untuk konsultasi apapun tentang bicara kontrak atau yang berhubungan tentang perikatan atau perjanjian, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.